gangguan mental di sekitar kita yang perlu kita kenali. Sebenarnya sih lebih banyak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Muslimah Al-Fajar, Ibu Hajah Nana Nasution beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Ketua RW 7 dan Ibu Ketua RW 9 Taman Aster beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu narasumber kita, Ibu Wuriyanti SHMH, dan yang berbahagia semua jamaah Majelis Taklim Muslimah Taman Aster. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita semua dimudahkan langkah kita untuk menuju majelis ilmu pada pagi hari ini. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia bumi dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Ibu-ibu majelis taklim yang saya sayangi, perkenalkan saya Senja Yustiana hari ini akan bertugas sebagai MC pada acara Majelis Taklim Muslimah Spesial Parenting. Saya akan membacakan urutan acara kita hari ini sebagai berikut. Pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Naila Rizky Uliana. Yang ketiga, tausiah parenting oleh narasumber, doa dan penutup. Marilah ibu-ibu semua, kita kosongkan hati kita kosongkan pikiran kita menjadi gelas kosong yang siap diisi. Kita menjadi gelas kosong yang siap diberi ilmu. Untuk itu, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Naila Rizky Uliana. Kepada Ibu saya persilahkan. Ayat 29 sampai dengan 31. Habis ini Ibu langsung. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir
syaitan yang terkutuk. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharapkan apa yang telah diharapkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Quran Surah At-Taubah ayat 29 sampai dengan 31. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Naila yang telah membaca ayat suci Al-Quran. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menjadi penetrang hari kita, dan dapat menjadi cahaya di alam kubur kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Menginjak ke acara selanjutnya adalah acara inti kita. Hari ini ibu-ibu semua, kita telah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah Kompol Wuriyanti SHMH CFEHT CCEHT, kelahiran Boyolali 8 Juni 1978. Beliau mengenyam pendidikan S1 Ubarajaya tahun 2004, S2 Ubarajaya tahun 2023. Jabatan sekarang Kasubbag Binkar Bagian SDM Restro Bekasi. Beliau juga adalah seorang praktisi konselor dan hipnoterapi sejak 2022. Beliau juga instruktur jati diri bangsa sejak tahun 2022. Dan beliau sebagai anggota Inspire 165 atau IHOP sejak tahun 2022. Ibu-ibu, mari kita sambut Kompol Wuriyanti SHMH CFEHT dan CCEHT. Kepada ibu, saya persilahkan. Pakai ini ya? Pakai itu baik. Baik, terima kasih Ibu Senja. Ibu-ibu mohon maaf, suara saya terdengar di belakang? Ini keluar ya? Kurang, enakan ini ya? Oh iya dah. Baik. Cek-cek, kalau yang ini? Cekcok, kalau yang ini? Ya, jangan cekcok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi sholli saudri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Fajar, Hajah Nana Nasution. Izin Ibu mungkin sudah bersama kita.
Oh, TW. Semoga Allah melindunginya hingga dapat berkumpul bersama kita di sini. Yang kami hormati Ketua DKM dan pengurus Masjid Al-Fajar Perumahan Taman Aster. Kemudian yang kami hormati para guru-guru kami, para senior-senior kami, sesepuh Perumahan Taman Aster dan sekitarnya, hadirin jamaah Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Fajar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang pada pagi hari ini mentakdirkan kita untuk bersilaturahim di sini dalam kajian ilmu. Saya disclaimer dulu ya Bu Senja. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi, bukan berarti saya lebih pintar dari ibu-ibu semua, tetapi kita sekedar sharing dan kita melihat fakta di luar sana betapa kesehatan mental itu sangat luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Ini satu-satu. Iya, kalau cukup. Kenapa yang kita pilih adalah temanya adalah peran ibu dalam menjaga kesehatan mental keluarga. Terus kenapa? Pasti mungkin di dalam hati ibu-ibu bertanya, kok narasumbernya polisi ya? Gitu. Polwan ya, gitu. Alhamdulillah Ibu, saya juga warga Perumahan Taman Aster. Saya di RT 10. Saya bertetangga dengan Ibu Susilo, Ibu Bahtiar, Ibu Uiin. Dan tadi saya lihat juga ada tetangga jauh saya, Bu Is. Padahal deket Bu, karena jarang ketemu jadi saya suka bercanda, tetangga jauh karena saya berangkatnya pagi, pulangnya gelap, jarang ketemu tetangga. Itu. Ibu-ibu, betapa pentingnya kita memahami peran ibu dalam menjaga kesehatan mental keluarga. Terutama pasca pandemi, itu isu tentang kesehatan mental ini menjadi sangat luar biasa, menjadi bahasan di mana-mana. Di media sosial pun sekarang banyak akun-akun yang membahas tentang isu-isu kesehatan mental. Dan perlu kenapa ibu ini yang punya peran penting dalam menjaga kesehatan mental keluarga, bukan berarti bahwa yang bertanggung jawab menjaga mental keluarga hanya ibu, tidak. Tetapi seluruh anggota keluarga bertanggung jawab untuk saling menjaga. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anaknya. Nah, untuk itu mari kita lihat dulu tahapan-tahapan yang akan menjadi pokok bahasan pada pagi hari ini. Ibu-ibu sekalian, sebelum menuju ke materi, mari kita bertanya kepada diri kita, apa sih yang menjadi tujuan utama, dalam kehidupan kita? Yang pertama apa ibu-ibu? Yang pertama hidup dulu. Kita hidup dulu. Kalau kita sudah hidup, baru kita bisa melaksanakan yang lain. Nah, hidup juga harus berkualitas, tidak hanya sekedar hidup. Ibu-ibu memilih bahagia dulu atau sukses dulu, Bu? Bahagia dulu. Kenapa ibu-ibu memilih bahagia dulu? Iya, sukses belum tentu bahagia. Terus ada lagi, Bu, kenapa kita memilih bahagia dulu? Kalau bahagia gampang sukses. Iya, dari hati. Terus? Iya, bahagia itu nyaman. Yang terpenting, bahagia itu siapa yang menciptakan, Bu? Nah, udah pinter-pinter ibu-ibu. Udahan yuk, tutup. Ya, bahagia itu kita yang menciptakan. Tapi kalau sukses, siapa yang menilai? Orang lain. Tapi apakah iya? Jujur ya, apakah iya kita lebih mendahulukan bahagia dulu atau kita lebih mendahulukan yang penting kita dipandang sukses oleh orang lain? Nah, jangan terbalik ya. Mari kita bahagia terlebih dahulu. Untuk itu, ibu-ibu, saya kasih aba-aba 1 sampai 3. Tepat pada hitungan ketiga silakan ibu-ibu tersenyum untuk dirinya sendiri
senyum paling lebar selama 10 detik saja. 1, 2, 3. Niatkan senyum ini untuk diri sendiri. Niatkan bahwa dengan tersenyum ini memang kita betul-betul bahagia. Sekarang kita ulangi. Senyum lagi karena masih banyak saya lihat ibu-ibu badannya di sini tapi pikirannya masih di rumah. Tadi kompor udah dimatikan, Ibu? Kompor aman? Pintu aman? Iya. Pagar aman, Bu? Motor? Ya. Sekarang saya ulangi ya. Saya hitung sampai 3. Tepat di hitungan ketiga ibu-ibu tersenyum yang paling tulus. Kemudian ditambah lagi dengan emosinya. Ditambah ibu memikirkan rasanya orang bahagia itu seperti apa. Bisa? Bisa ibu-ibu? Wah, nggak semangatnya bisa ibu-ibu? Bisa. Apakah seberat itu beban ibu-ibu sampai diajak senyum susah? Jangan, Bu. Bebannya ditinggal dulu ya. Saat ini kita di sini adalah kita sebagai orang yang hidup. Orang yang hidup. Live the moment. Nikmati kehidupan kita. Sadari nafas kita. Sekarang ayo senyum. Senyum aja dulu yang paling gampang untuk diri kita. Bisa ya? Ayo. 1, 2, 3. Nah, sekarang tengok ke kanan atau ke kirinya. Silahkan tersenyum, saling tersenyum dengan temannya. Nah, sudah? Bagaimana rasanya, Bu? Ada nggak bedanya kita tersenyum untuk diri sendiri dengan kita tersenyum untuk teman kita? Ada? Rasanya lebih bahagia yang mana? Tersenyum kepada temannya? Dan temannya tersenyum? Ya, tentu saja. Karena kalau kita tersenyum untuk diri sendiri, energinya, baterainya hanya milik satu orang. Tapi ketika kita tersenyum, ada teman kita saling tersenyum, maka baterai energi bahagianya saling memberikan. Karena kita punya bahagia untuk diri kita, kita transfer ke teman kita pun mentransfer seperti itu. Hal yang sama. Ketika kita tersenyum kepada diri kita, untuk diri kita, apa yang ibu pikirkan? Pasti ada yang mikir kayak wong edan gue Yudi. Ada nggak yang berpikir gitu? Jangan ya Bu Dek ya, jangan ya Dek ya, ya, jangan ya Bu ya. Jadi kalau kita tersenyum untuk diri kita, tuluslah, karena kita berhak juga mendapat senyuman itu. Betapa hebatnya ibu-ibu sudah sampai di titik ini. Ibu-ibu pernah menghadiahi diri sendiri? Sering? Jajan ya Bu ya? Begitu udah stres dikit jajan seblak, jajan mie ayam yang tepung-tepung, yang pedas. Begitu udah gendut, stres lagi. Itulah ibu-ibu. Ya, sudah siap ya Bu ya? Baik. Jadi Ibu, ini sebagian besar materinya adalah materi ketika saya juga menjadi salah satu narasumber di komunitas ISQ untuk kesehatan mental di dunia kerja. Jadi kesehatan mental ini di mana saja. Nah, sekarang karena yang kita bahas keluarga. Halo ibu-ibu. Apakah sudah ada di sini? Iya. Ibu yang di pojok sudah ada di sini, Ibu? Iya. Jangan sampai saya nopeng sendiri ya, Bu ya. Iya. Pengertian keluarga ini menurut teorinya ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah. Hubungan kekerabatan yang mendasar pada masyarakat terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan anak. Kecuali mungkin ada yang sudah tidak ada ayah atau tidak ada suami, bukan berarti itu sudah
bukan keluarga, itu tetap keluarga. Ya. Kemudian kalau menurut kompilasi hukum Islam, pengertian keluarga itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diikat oleh akad nikah. Jadi keluarga itu yang disebut keluarga adalah yang sudah terikat pernikahan. Sekarang banyak tren di luar sana hidup serumah tapi tidak menikah. Nah, itu bukan termasuk pengertian keluarga. Kemudian ikatan pernikahan itu membuahkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum dan agama. Ini teorinya ya Bu ya. Kemudian berikutnya kesehatan mental. Apa sih yang dimaksud kesehatan mental? Kesehatan mental, kesehatan jiwa. Nah, itu adalah perasaan, keadaan merasa kita sejahtera, merasa baik-baik saja. Dalam arti baik-baik saja ya, bukannya kita lagi bete terus ditanya, "Mama apa kabarnya?" "Baik-baik saja nak," padahal dongkol. Bukan itu ya. Tapi baik-baik saja, baik dalam arti yang sesungguhnya. Baik secara fisik, baik secara pikiran, emosi, kita dalam keadaan netral. Kita dalam keadaan merasa cukup, merasa sejahtera. Kemudian mampu menghadapi tantangan dan tekanan dalam kehidupannya secara normal. Bapak Ibu ada bapak-bapak ya tadi di sini. Itu masih. Terima kasih ya Pak. Karena ini ilmunya bukan hanya untuk ibu tapi juga untuk bapak. Nanti bisa di-share ke keluarganya. Allah sudah mentakdirkan kita hidup, tentu sudah dengan modal yang mencukupi. Sudah dengan talenta yang mencukupi. Sekarang di hadapan ibu-ibu sudah ada kertas, silahkan ditulis ya, silahkan ditulis sebanyak-banyaknya semua kebaikan yang ibu miliki, yang ibu sadari. Sekarang silahkan ayo tulis sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan dan potensi diri yang ibu miliki. Yuk, silahkan. Saya ulangi ya, manusia ditakdirkan hidup oleh Allah itu sudah diberikan modal sama Allah berupa kebaikan-kebaikan, berupa potensi diri untuk menjalani kehidupannya dari lahir, dari di dalam kandungan sampai masuk liang lahat, sampai akhir hidupnya. Nah sekarang dalam kehidupan yang sudah kita jalani sekian puluh tahun ini, silahkan ibu-ibu identifikasi, ibu tuliskan semua kebaikan yang ibu miliki. Ayo, kebaikan dirimu apa sih? Nah, ayo Bu tulis. Ada yang bingung? Tulis aja Bu, kebaikan ibu yang ibu sadari. Ayo, sebanyak-banyaknya. Ayo Bu tulis. Jangan bingung. Sudah? Ya, berapa paling banyak? Ya, saya berikan waktu 2 menit ya Bu ya. 2 menit silahkan ibu-ibu menulis kebaikan-kebaikannya. Ya, waktunya masih ada 1 menit lagi. Silakan ditulis sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan diri sendiri. Bingung. Bingung kali Kak Dede.
Iya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Iya, selesai. Silakan ibu-ibu sebutkan berapa yang paling banyak kebaikan yang berhasil dikenali, ditulis. Ibu berapa, Bu? Ada berapa banyak? Ada 4. Ibu 18. Ibu 18. Ibu 0. Ibu Buin 1. Bu Bahtiar 0. Khusus 7. Ibu 14. Luar biasa. Ayo Ibu 3, 4. Ibu bingung. Ibu 5. Ibu Bu Uri yang namanya sama saya 4 ya. 4. Ibu 3. Ibu sama idem. Ibu iya. Ibu-ibu siapa yang kosong? Angkat tangannya. Ada yang lebih dari 18? Kosong. Bu, Ibu, coba saya tanya yang kosong, yang tidak menuliskan, apakah Ibu tidak punya kebaikan sama sekali? Enggak kan? Bu, kalau Ibu dikatain sama anaknya, mama ini mama yang buruk, kesel enggak? Terus dikatain sama suaminya, mama ini istri yang menyebalkan, kesel enggak? Terus kalau suaminya bilang, mama terima kasih kamu sudah menjadi istri yang sabar, senang enggak? Ibu sabar enggak? Ibu baik hati enggak? Ibu rela berkorban enggak untuk keluarga? Ibu melayani keluarga? Ibu mendoakan keluarga? Ibu mendoakan anak-anak dan suami? Ibu mendoakan tetangga? Pernah enggak Ibu mendoakan diri sendiri? Ah, enggak. Nah, ya kembali lagi ya, Ibu, salah satu pencetus ya, kita menghadapi kehidupan ini menjadi berkurang kebahagiaan kita karena kita kurang bersyukur atas diri kita sendiri. Bener nggak? Kebaikan-kebaikan kita itu dituliskan, Bu, untuk menyemangati diri sendiri, bukan untuk menyombongkan diri. Itu kan hanya ditulis, nanti nggak diponten, nggak dikumpulin. Ibu GR, itu nggak saya minta kok, itu untuk Ibu. Karena kebaikan-kebaikan itu semuanya milik Ibu. Kebaikan dan potensi diri Ibu itu semuanya milik Ibu, dan itu anugerah dari Allah. Ketika kita diberi anugerah kebaikan, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Tandanya syukur apa, Bu? Seneng. Kalau Ibu dikasih uang 1 miliar, seneng? Tapi uangnya hasil korupsi. Kalau Ibu dikasih kebaikan, seneng? Kalau Ibu memberikan kebaikan, seneng? Bagaimana mungkin Ibu bisa memberikan sesuatu yang Ibu tidak punya? Karena Ibu nggak ngaku, padahal Ibu punya banyak kebaikan. Nah, mulai sekarang, ayolah Bu, akui dulu kebaikan-kebaikanmu. Itu salah satu bentuk self reward, penghargaan untuk diri kita. Kita mengakui kebaikan kita. Tulis. Dengan kebaikan-kebaikan itulah menjadi modal bahwa kita bisa menjalani kehidupan kita dengan optimis. Oh, saya mampu ini, saya bisa. Karena saya sabar. Ketika diuji dengan anak-anak, ibu-ibu ketika anak remajanya pulang malam,
Apa yang dilakukan? Ada yang ditanya, apa lagi Bu? Apa lagi? Ada yang marah? Gak usah pulang sekalian gitu. Begitu nanti anaknya nggak pulang beneran, ibu ke polsek. Kayaknya yang ketawanya paling kenceng aku deh. Ya. Ya. Jadi sadarilah ibu-ibu bahwa manusia itu punya kekuatan, punya potensi, dan itu anugerah Allah yang harus disyukuri. Kebaikan-kebaikan itu harus dilatih terus supaya kita menjadi terampil. Misalnya kita memaafkan. Kalau kita memaafkan orang lain, itu sebenarnya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Tapi kan banyak di antara kita, ngapain gue maafin dia, kesenangan dia. Iya enggak? Iya. Jadi sebenarnya, coba ibu-ibu pegang pulpennya. Pegangnya digenggam. Kenceng. Ini gambaran kalau ibu-ibu marah sama anak, sama suami, sama pembantu, sama tetangga. Nih, bayangkan, perhatikan pulpennya, hanya dengarkan suara saya. Luruskan tangannya, lurus, ya. Ya, lurus, ibu-ibu pegang, genggam, lurus. Semakin lama semakin kenceng genggamannya. Pikirkan bahwa pulpen itu adalah kebencian, kemarahan, kejengkelan yang ibu simpan di hati. Ya, terus pegang makin lama makin kuat, makin kuat, makin kuat. Bayangkan kalau ibu memegang pulpen ini 2 jam saja dengan posisi yang sama, gimana rasanya? Kalau seharian bagaimana? Jangan dilepas dulu ya. Kalau seharian gimana? Kalau seminggu, sebulan, setahun? Sekarang udah mulai terasa pegelnya? Jatuhkan pulpennya, tangan kita tetap rileks, tangannya turunkan. Bagaimana rasanya? Itulah rasanya kalau kita memaafkan. Ya, itulah rasanya kalau kita melepaskan apa yang membuat di hati kita menjadi jengkel. Nah, jengkelnya karena ini ya, kalau jengkel gitu kan dengan emosi. Jadi yang agak manis gitu, jengkel. Nah, salah satu indikator mental sehat itu yang gimana? Yang pertama merasa sehat dan bahagia. Makanya tadi ibu-ibu sudah pagi-pagi sudah datang ke majelis taklim, membaca Quran, itu menunjukkan bahwa kita orang yang bahagia. Ibu-ibu pernah enggak? Ini pengalaman saya, Bu. Ketika saya dalam kondisi marah, saya tidak mampu membaca Quran, Bu. Saya tidak mampu. Jadi saya membaca itu sulit sekali. Ibu-ibu pernahkah saking sedihnya, terus kemudian atau kecewa membaca Quran? Sesudah membaca, hati rasanya rileks banget. Pernah merasakan? Ya, sering. Itu adalah terapi kesehatan mental paling hebat. Kenapa? Tadi pagi saya baru mendapatkan literatur dari ahli syaraf. Ternyata ketika kita membaca Quran atau kita menghafal Quran, maka saraf-saraf di otak kita itu saling berkomunikasi dan saling menyambung. Makin lama semakin erat, semakin kuat. Maka kekuatan sambungan sinaps ini akan menguatkan mental kita dan menghadapi segala sesuatu di kehidupan kita itu kita menjadi lebih siap, menjadi lebih optimis. Dan banyak ahli parenting yang menyatakan bahwa anak-anak yang terbiasa membaca Quran dan menghafal Quran sejak balita itu nantinya menjadi lebih cerdas karena sinaps di otaknya dia merapatnya, menguatnya lebih cepat dan lebih sempurna. Hebat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu-ibu. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang berikutnya, mampu menghadapi tantangan hidup. Mampu di sini dalam artian bukan berarti kita menjadi kayak pendekar atau seperti Superman atau Wonder Woman, bukan. Tetapi kita menghadapi tantangan-tantangan karena anak-anak kita
atau tantangan hidup kita dari awal menikah, hamil, punya anak, anaknya balita, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai menikah, pasti tantangannya berbeda kan? Tetapi kita mampu menghadapi tahapan-tahapan itu dan kita merasa baik-baik saja. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti di slide berikutnya ya. Kemudian juga indikatornya mampu menerima orang lain apa adanya. Bu, saya juga mengakui bahwa saya bukanlah orang yang menyenangkan. Saya juga bukanlah orang yang setiap saat bisa menyenangkan bagi semua orang. Dan orang-orang di sekeliling saya yang saya temui itu juga tidak semuanya menyenangkan. Tetapi menyenangkan atau tidak, perilaku orang lain kepada kita sebenarnya itu hanya tergantung pikiran kita. Bagaimana kita mengolahnya. Bagaimana mengolahnya? Tadi saya sempat bercerita dengan Ibu Senja dan Bu Taufik. Jadi dulu waktu kecil, ketika umur 3 tahun, saya sangat kesal kepada ayah saya karena beliau pergi dari rumah itu nggak pamit saya. Bagaimana mau pamit, orang saya main ke rumah orang gitu kan? Tapi itu mengesalkan buat saya merasa tidak dihargai sebagai anak kecil berumur 3 tahun. Kok bapak pergi nggak pamit adik sih gitu. Dan ternyata sepertinya kan itu lucu ya Bu, iya anak kecil kok lucu sih, pengennya dipamitin gitu, kepo aja sih gitu. Ternyata Bu, tanpa saya sadari itu menjadi luka batin saya yang saya bawa sampai saya menyadarinya itu di usia 44 tahun ketika ayah saya meninggal mendadak. Jadi bapak saya itu pagi sampai dengan sore itu masih WA sama anaknya. Begitu malam ngedrom dan pada subuh itu berpulang. Dan semuanya kaget. Nah, jadi yang saya olah pikiran saya ketika saya kecil, jadi orang pergi itu keluar rumah itu harus pamit. Kalau tidak pamit itu saya kesel. Nah, mungkin respon yang diterima oleh orang lain itu berbeda-beda. Ada orang misalnya, mungkin saya ketemu Bu Senja belok, papasan naik motor belok, saya jalan, beliau tidak menyapa saya, terus saya gini, ih sombong amat mentang-mentang motornya baru. Tetapi yang teman di sebelah saya bilang, aduh Bu Senja kok buru-buru, mudah-mudahan Allah selamatkan dia, kok buru-buru gitu, sampai nggak nengok-nengok, pasti dia ada urusan penting. Lebih positif mana Bu responnya? Yang kedua, sebenarnya saya boleh nggak memilih respon, ya Allah Bu Senja kok buru-buru sih, semoga Allah selamatkan, urusannya mudah, kasihan dia buru-buru, mana panas-panas. Bisa kan saya memilih itu, tetapi kenapa saya jengkel, sombong amat mentang-mentang motornya baru. Jadi respon itu adalah pilihan. Sadari bahwa respon mau baik, mau positif, mau negatif itu pilihan kita. Kalau keseringan kita merespon hal-hal selalu dengan negatif, maka nanti akan berpengaruh pada kesehatan mental kita sendiri. Bukan orang lain, kita sendiri. Ketika ibu-ibu mentalnya sudah terganggu, emosinya tidak stabil, siapa yang kena? Anaknya. Kamu nih nggak ngertiin mama. Hello, kata anaknya. What's wrong? Gak ngerti aku mama nih kenapa gitu. Padahal ibunya sendiri. Nah kemudian yang berikutnya, bersikap positif kepada diri sendiri. Salah satu hal bersikap positif kepada diri sendiri tadi Bu, mengenali kebaikan kita. Ibu suruh nulis kebaikannya, kok nggak nemu ya? Padahal banyak sekali kebaikan Ibu. Tidak mungkin Allah itu menciptakan kita dengan nol kebaikan, tidak mungkin. Kita ciptaan siapa Bu? Allah hebat atau tidak Bu? Maha hebat. Pikirkan, apakah iya zat yang maha hebat itu mungkin menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Tidak mungkin. Apa iya Allah itu sengaja menciptakan kita sebagai produk ecek-ecek? Tidak mungkin.
Maka sebagai rasa syukur kita, bentuk rasa syukur kita atas kehidupan ini, atas takdir yang Allah berikan, atas kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita, ayo kenali kebaikan kita. Ya minimal nulis-nulis dulu. Kan gak usah ngomong-ngomong sama sebelahnya, aku dermawan loh, aku senang bersedekah loh. Tulis aja Bu, gak usah malu, kan gak ada yang minta itu catatan, itu khusus buat Ibu. Aku sabar loh, aku senang loh tolabul ilmi. Itu kebaikan-kebaikan. Nanti setelah di rumah Ibu punya buku jurnal ya Bu. Setiap hari Ibu wajib menulis kebaikan Ibu hari itu. Mau Ibu? Yang mau sini doang. Sebelah sini mau Bu? Dicoba, berani Bu? Ibu berani menuliskan kebaikan yang Ibu lakukan hari itu. Gak usah yang dulu-dulu mungkin lupa, karena saking baiknya kita kan, banyak kan, tulis. Nah, kemudian setelah menulis kebaikan kita, di lembar berikutnya tulis mimpi-mimpi kita, apa yang ingin kita wujudkan, apa yang ingin Allah hadiahkan untuk kita. Kan kita sudah baik, maka kita layak dan kita berhak mendapatkan hadiah berupa kelimpahan kebaikan. Yakini itu. Dan nanti Ibu akan melihat keajaiban. Kok bisa ya, luar biasa ya, kok secepat itu ya harapan saya terkabul ya. Karena Allah berada di dalam diri kita. Allah mengetahui apa yang kita pikirkan, Allah mengetahui apa yang kita rasakan. Nah, kaitannya dengan ilmu psikologi ada Ibu. Ya, kemudian berpikir positif. Ya tadi ya, ketika saya berpapasan dengan Bu Senja, saya berpikir positif. Wah, buru-buru pasti ada yang penting nih, gitu. Nah, seberapa penting sih kesehatan mental? Seberapa penting? Nah, ini menurut penelitian Prof. Charles Goldstein. Beliau adalah psikiater klinis dari New York University Langone School of Medicine. Otak manusia itu berhubungan erat dengan sistem endokrin yang melepaskan hormon penting dan berpengaruh terhadap kesehatan mental. Ya, apa yang berhubungan? Otak manusia. Otak kita berhubungan dengan kesehatan mental. Sehingga ketika terdapat gangguan mental, gangguan di pikiran kita, berarti secara biologis yang kita rasakan di tubuh kita itu bisa terasa, itu terganggu di tubuh kita. Sebentar, Ibu pernah bangun tidur merasa sakit kepala dan badannya ngerentek padahal nggak ngapa-ngapain? Ibu pernah karena khawatir anaknya nggak lulus ujian terus menjadi lambungnya sakit? Ibu pernah karena jengkel banget sama suaminya terus jadi tiba-tiba tensinya naik? Pernahkah Ibu jengkel sama tetangganya, kemudian tiba-tiba badan Ibu ini rasanya tulangnya nyeri-nyeri?